Berikut informasi terkini terkait mengenai bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan pangan non-tunai untuk bulan Juni dan bulan Juli. Hari ini tanggal 28 Juli tahun 2022. Nah, nanti akan saya sampaikan terkait mengenai hasil rapat koordinasi yang baru saja kami laksanakan hari ini. Nah, ada info terbaru ya, dan ini perlu disimak oleh semua para keluarga penerima manfaat khususnya KPM PKH. Nanti gimana prosedurnya atau alur pelaksanaannya untuk pencairan PKH tahap 3 dan juga BPNT, kira-kira nanti siapa yang akan mendampinginya dan kira-kira BPNT nanti akan disalurkan lewat mana ya? Apakah lewat pos atau mungkin lewat agen atau e-warung. Dan juga untuk KPM PKH yang hanya memiliki syarat berikut ini yang dipastikan cair bantuannya di tahap 3. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai info terbaru bantuan PKH tahap 3 dan juga info terbaru bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Hari ini tanggal 28 Juli tahun 2022. Nah, hari ini tadi pagi atau tadi siang kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan SDM PKH sekabupaten di wilayah kami. Dan nanti akan saya informasikan hasilnya ya. Nah, ini juga sangat perlu diketahui oleh para KPM PKH. Dan juga terkait mengenai para KPM PKH yang ditetapkan cair bantuannya di tahap 3 ini hanya yang memiliki syarat berikut ini. Nah, kira-kira bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah, hari ini sudah masuk di tanggal 28 Juli tahun 2022, tepatnya di hari Kamis. Nah, besok sudah hari Jumat, tanggal 29 Juli. Nah, ini masih ada kesempatan atau harapan 2 hari lagi ya. Hari ini dan besok untuk hari efektif kerja. Di mana hari efektif kerja itu ya biasanya untuk perbankan, bank-bank itu bukannya kan sampai hari Jumat. Dan juga kantor kementerian atau lembaga juga kebanyakan mayoritas itu juga hari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu itu tepatnya tanggal 30 dan 31 itu merupakan hari libur. Nah, apakah ada harapan di hari efektif kerja ini bantuan PKH tahap 3 ini akan dicairkan dan juga untuk bantuan BPNT baik alokasi bulan Juni maupun mungkin nanti bulan Juli juga akan mengikuti. Nah, sebelum kita membahasnya, saya akan menginformasikan terkait mengenai beberapa hasil dari rapat koordinasi hari ini yang kami selenggarakan di wilayah daerah kami terkait mengenai informasi PKH dan juga bantuan pangan non-tunai yang pelaksanaannya ini banyak mengalami perubahan kebijakan ya. Nah, kita ketahui memang di beberapa tahun ini, apalagi di tahun 2022 ini, memang ada beberapa kebijakan yang sering berubah atau terbaru dari Kementerian Sosial dan itu harus kita laksanakan. Nah, jadi segala kebijakan, aturan yang terbaru itu harus dilaksanakan, harus dipatuhi. Dan ini juga menyangkut kepada para keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Nah, Sobat YouTube, hasil dari rapat koordinasi kami di hari ini tanggal 28 Juli tadi, nah ada beberapa kesimpulan yang ini juga perlu digarisbawahi untuk diketahui oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui oleh para KPM PKH dari hasil rapat koordinasi kami tadi, bahwasanya KPM PKH yang ditetapkan sebagai penerima PKH atau bantuan PKH tahap 3 hanya KPM PKH yang masuk dalam SP2D. Nah, itu ya. Itu. Jadi kuncinya siapa KPM PKH? Nah, KPM PKH hanya yang masuk dalam SP2D. Nah, jadi nanti KPM PKH tahap 3 itu siapa saja? Ya hanya KPM PKH yang masuk dalam SP2D di tahap 3 mulai termin 1 hingga termin berikutnya. Di luar SP2D itu bukan merupakan KPM PKH. Nah, ini banyak yang menjadikan faktor penyebab kenapa kok ada mungkin KPM yang di DTKS itu terdaftar sebagai peserta PKH, namun periodenya kan bukan periode yang saat pencairan. Mungkin periodenya kemarin triwulan kedua atau triwulan ke-1 tahun 2022 atau bahkan di tahun 2021. Nah, itu bukan lagi menjadi KPM PKH jika namanya tidak ada di dalam SP2D PKH tahap 3 termin 1 hingga termin selanjutnya. Nah, itu ya yang harus digarisbawahi. Kemudian untuk bantuan PKH sendiri di tahun 2022 ini untuk tahap 3 untuk jumlah atau nominal bantuan yang didapatkan oleh para KPM. Nah, ini tetap mengikuti dengan aturan terbaru yang di tahun 2022. Untuk jumlah uang yang didapatkan oleh para KPM itu harus memiliki salah satu dari 3 kategori. Kategori kesehatan, kategori pendidikan, atau kategori kesejahteraan sosial. Kategori kesehatan meliputi komponen ibu hamil atau juga anak usia dini umur 0-6 tahun. Kemudian kategori pendidikan meliputi pendidikan anak usia SD, anak SMP, kemudian SMA atau sederajat. Kemudian kategori lanjut usia meliputi komponen lanjut usia minimal 60 tahun dan juga disabilitas berat. Nah, jumlah nominal yang didapatkan itu tetap sesuai dengan di tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Jadi tetap, dan sekarang itu ibu hamil itu sudah bisa masuk dalam hitungan PKH. Beda di tahap 1 kemarin ya, mungkin belum bisa. Nah, kemudian untuk jumlah nominal bantuan yang didapatkan oleh para KPM PKH, saat ini KPM PKH harus wajib proaktif. Karena kami dari pendamping PKH ini tidak lagi bisa melakukan verifikasi pendidikan ataupun kesehatan. Nah, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kami hanya bisa melakukan verifikasi atau mengusulkan layak tidaknya KPM tersebut untuk bantuan atau di bulan berikutnya. Nah, hanya memverifikasi kelayakan, layak dan tidak layaknya. Tidak layak itu kan banyak faktornya, bisa karena meninggal, lama tidak ditemukan, tidak lagi menjadi komponen PKH, tidak punya komponen, atau mungkin sudah kaya atau sejahtera. Nah, itu ya. Nah, untuk misalnya ada KPM yang punya anak sekolah 2, SD dan SMA. Misal, yang SD ini dapatnya Rp225.000 dan yang SMA itu Rp500.000. Bantuan yang didapatkan kan seharusnya Rp725.000. Tapi ternyata bantuan yang didapatkan KPM tersebut itu hanya Rp500.000. Artinya yang masuk di hitungan PKH itu hanya yang SMA. SD ini belum. Nah, karena saat ini pendamping PKH tidak bisa memutakhirkan data KPM PKH untuk anaknya yang tidak terhitung bantuan PKH, khusus untuk anak sekolah ya, ini juga. Nah, ini KPM harus proaktif, harus melaporkan, harus datang ke sekolah di mana anak itu sekolah
dan harus proaktif untuk menanyakan ke operator sekolah. Nah, untuk memastikan apakah anaknya ini sudah tercentang, sudah terdaftar di Dapodik. Nah, ini kalau yang negeri ini biasanya Dapodik. Kalau yang biasanya madrasah ini ada di MIS. Di situ harus terverifikasi anaknya di Dapodik sebagai penerima bantuan. Nah, itu ya yang harus disiapkan, juga kartu KKS untuk diusulkan di Dapodik oleh operator sekolah. Karena sekarang otomatis ya, yang sudah terdaftar di Dapodik atau MIS, jika anaknya ingin bantuannya untuk yang komponen sekolah ini bisa cair bantuannya. Nah itu, kalau anak balitanya yang tidak cair, nah ini kemungkinan besar data anak balita tersebut mungkin belum masuk DTKS, belum terupdate, atau mungkin NIK-nya belum terupdate juga. Termasuk juga lansia atau disabilitas berat. Kalau ibu hamil itu saat ini di SIK-NG itu bisa dimutakhirkan sekarang. Nah itu ya Sobat YouTube, yang menjadi pedoman bantuan PKH itu bisa cair atau tidak, atau bantuan PKH bisa cair sesuai dengan komponen atau tidak. Harus proaktif ya untuk para KPM PKH saat ini. Nah kemudian untuk BPNT, nah BPNT ini sebagian wilayah Indonesia, sebagian besar itu akan kembali lewat agen untuk penyalurannya, bantuan BPNT pangan non tunai, agen atau e-warung. Ada beberapa wilayah atau daerah yang melalui PT Pos. Nah itu hanya mungkin di daerah wilayah terpencil saja. Nah itu ya Sobat YouTube. Dan kemungkinan, karena kemarin kan yang menaungi BPNT itu adalah Direktorat Penanganan Fakir Miskin, dan itu sudah dihapus di tahun 2022 ini, dan kemungkinan ini akan tergabung di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Nah, yang ada di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga itu adalah pendamping PKH. Jadi mungkin nanti kemungkinan BPNT juga akan didampingi oleh pendamping PKH. Ini kemungkinan yang terjadi ya. Nah, kapan PKH cair? Nah, ini tinggal menunggu waktu saja ya, karena Kementerian Sosial berdasarkan dari keterangan staf Kemensos kemarin itu ketika rapat Zoom dengan Bank Indonesia, ini sudah diproses. Nah, kalau sudah diproses berarti ya sudah ada proses SK atau mungkin sudah di KPPN. Kita tunggu saja waktunya. Karena ini juga masih ada proses untuk verifikasi kelayakan sampai tanggal 30 Juli. Doakan saja semoga di awal bulan Agustus ini bantuan PKH tahap 3 dan BPNT untuk bulan Juni semoga segera bisa cair. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.